Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, saya Perawat Rizky dari Universitas Palatehan. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada ibu yang tujuannya untuk melengkapi data-data ibu. Sebelumnya bisa sebutkan nama, tanggal lahir, umurnya ibu berapa, alamat, baik ibu. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, apakah ibu bersedia? Baik, sebelumnya saya izin untuk mempersiapkan alat. Tutup scarum, cuci tangan, melangkah. Hands good. Baik ibu, pertama kita pemeriksaan TTP atau tanda-tanda vital. Suhu tubuhnya juga normal 36,5 ya. Sekarang respirasi dan nadi. Baik, normal, respirasinya baik. Sekarang kita pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Pertama, bagian kepala. Kita lihat apakah ada bagian kepalanya, apakah ada kotoran atau lesi atau nyeri tekan. Tidak ada ya. Terus kanan kiri tidak ada nyeri tekan. Kemudian konjungtivanya endemis ya, skleranya ikterik, tidak ada nyeri tekan. Kemudian refleks pupilnya normal. Bagian hidung tidak ada nyeri tekan, simetris, keadaannya bersih dan tidak berdarah. Kemudian mukosa bibirnya kering ya, tidak ada stomatitis dan bersih. Kemudian telinganya simetris kanan dan kiri, tidak ada nyeri tekan, keadaannya bersih. Lehernya simetris, tidak ada peningkatan kelenjar jugularis dan tidak ada kelenjar tiroid. Kemudian KGB pada leher tidak membesar ya, dan tampak simetris. Kemudian kita pemeriksaan dada. Dadanya simetris, tidak ada pengembangan dada burung, pigeon barrel chest. Auskultasi bagian jantung, ICS 2 kanan dan kiri, ICS 3 dan ICS 5. Kemudian auskultasi bagian paru, ICS 1 sampai 12. Kemudian bagian payudara, ibu saya akan menanyakan bagian payudara, apakah bersih? Bersih ya. Kemudian putingnya menonjol atau tidak bu? Baik. Areolanya hiperpigmentasi ya bu. Kemudian kita periksa bagian perut. Perutnya simetris kanan dan kiri, tidak ada. Kemudian ada linea nigra, kemudian stria gravidarum. Kemudian pemeriksaan involusi uteri itu ada 3 ya. Tinggi fundus, caranya itu 1 jari di bawah umbilika. Kemudian posisi fundus, caranya sejajar dengan pusat.
Kemudian kontraksi uterus. Kontraksi uterus itu namanya keras dan kuat di kalimat harus dimasuk uterus. Kemudian pemeriksaan diastasi rectus abdominis yang tujuannya untuk mengetahui pergangan otot setelah melahirkan. Caranya kakinya diangkat ke atas ya. Kemudian kepalanya diangkat. Kemudian kita perkusi abdomen di 4 kuadran. Normalnya suaranya timpani. Kemudian perkusi kandung kemih. Keras yang berarti penuh dengan urin. Kemudian kita auskultasi bisi usus di 4 kuadran. Sekarang saya akan meriksa bagian vagina. Bagian vaginanya banyak terdapat darah ya, kemudian memerah. Kemudian pemeriksaan ekstremitas. Tidak ada edem. Turgor kulitnya kembali setelah 3 detik ya. CRT-nya normal. Kemudian refleks. Refleksnya juga normal. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Nanti saya akan kembali untuk memberikan obat. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Ibu perkenalkan, saya Perawat Rizky dari Universitas Palatehan. Di sini saya akan melakukan promosi kesehatan kepada Ibu yang tujuannya untuk memperluas pengetahuan Ibu. Untuk waktunya 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, apakah ada yang ditanyakan sebelumnya? Jika tidak ada, saya izin untuk membersihkan alat. Cuci tangan. School. Baik Ibu tadi bilang ada keluhan tidak bisa mengeluarkan nasi ya. Di sini saya akan mempraktekkan cara mengeluarkan nasi mandiri. Ibu, apakah Ibu ingin dipijat? Tidak, berarti memakai boneka saja Ibu. Dan contohnya, pertama kita taruh anduk dulu ya di bawah ini. Kemudian cuci tangan. Kemudian bisa memakai minyak kelapa ya. Pertama, bagian kepala dulu, bagian dari kepala sampai ke leher, kemudian ke punggung ya. Baik Ibu, pemijatannya. Pertama kita big butterfly itu dari atas ke bawah gini. Lakukan sampai 10-20 kali. Kemudian dari bawah ke atas, dari bawah payudara ke atas ya. Yang ketiga, kemudian dari ketiak sampai ke payudara. Kemudian 3 jari tidak menyentuh puting ya, seperti ini. Kemudian kita pijat seperti diamond, ditekan. Kemudian Ibu 3 jari di atas puting ya, circular press. 3 jari lagi, circular press. Kemudian 1 jari memutar di area puting. Gitu ya Bu.
lakukan putihnya diputar, kemudian putar, press. Lakukan sampai 10-20 kali. Dan terakhir kita memakai dikompres ya, pakai air hangat. Seperti ini. Seperti itu ya, Bu. Baik Ibu, pemijatannya sudah selesai. Ibu bisa melakukannya di rumah bersama suami atau melakukannya sendiri ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga bermanfaat. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, nama saya Rizky Oktaviani, mahasiswa dari Universitas Pelatihan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecemasan ibu dan cara untuk menghadapinya. Baik, di sini ibu mengalami ansietas ya, atau rasa cemas, khawatir. Apa itu ansietas? Ansietas itu perasaan was-was atau khawatir atau tidak nyaman seakan-akan terjadi. Bagaimana tanda dan gejalanya? Biasanya tanda gejalanya itu seperti napas pendek, kemudian nadi dan tekanan darah itu naik, kemudian mulutnya kering, tidak nafsu makan, diare atau BAB, susah BAB ya. Kemudian gelisah, berkeringat, gemetar, sakit kepala, sulit tidur, gerakan meremas tangan, kemudian berbicara cepat dan berlebihan, perasaan tidak aman dan menangis, memusatkan perhatian pada hal yang membuat cemas. Kemudian ansietas itu mempunyai tingkat ringan, sedang, berat, dan panik. Jika ringan itu cemas yang normal yang menyebabkan seorang menjadi waspada. Jika ansietasnya sedang, cemas yang memungkinkan seseorang untuk memusatkan pada hal yang penting dan mengesampingkan yang lain. Kemudian jika berat, cemas yang memungkinkan seseorang untuk memusatkan pada hal yang membuat dia cemas dan tidak bisa berkonsentrasi pada hal yang lain. Kemudian jika panik, tingkatan tertinggi dari cemas, di mana seseorang mengalami ketakutan atau emosi atau tremor. Kemudian atau tremor serta kehilangan kendali sehingga tidak mampu melakukan apapun walau diberi bimbingan. Kemudian jika faktor penyebab cemas itu karena lingkungan yang asing atau kehilangan kemandirian sehingga mengalami ketergantungan dan memerlukan bantuan orang lain. Kemudian berpisah dengan pasangan dan keluarga, masalah biaya atau sosial ekonomi, kurang informasi, ancaman akan penyakit yang lebih parah. Kemudian teknik untuk mengurangi rasa cemas itu sebagai berikut. Pertama, teknik relaksasi segitiga pernapasan atau triangle breathing. Ambil napas selama 3 detik dengan lambat. Ambil napas ya Bu. Tahan napas selama 3 detik, kemudian keluarkan perlahan selama 3 detik melalui mulut. Baik Ibu. Yang kedua, teknik guided imagery atau hipnotis. Diri dalam keadaan rileks, kemudian teman dan konselor membimbing kita dengan kondisi verbal atau bicara perlahan. Kemudian saat terbangun dari proses tadi akan merasa damai dan akan mempunyai persepsi yang baru terhadap sesuatu yang membebani atau lebih siap dengan keadaan yang terjadi ya. Kemudian hindari kafein atau alkohol dan rokok, tertawa dan olahraga. Kemudian tulislah rasa cemas dalam secari kertas, kemudian bersantai atau rileks. Dan yang terakhir, mendengarkan musik untuk mengurangi cemas dan mengalihkan cemas. Baik Ibu, semoga bermanfaat pendidikan kesehatannya untuk mengurangi cemas. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.